berhubungan dengan konsumsi masyarakat tentunya akan terkena dampak, dan juga sektor-sektor seperti properti juga akan terkena imbas daripada kenaikan suku bunga. Dan saya pikir memang hampir semua sektor mungkin terkena imbas daripada kenaikan suku bunga ini. Hanya sektor-sektor tertentu saat ini yang memang dengan adanya kondisi global saat ini, yang mana terjadi krisis pangan dan krisis energi yang disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia yang masih terus berlangsung, ya ini on the other hand memberikan suatu keuntungan bagi Indonesia dan bagi rekan-rekan yang bergerak dalam pertambangan atau minyak sawit. Selain harga komoditas itu naik, diakibatkan karena perang ini, barang-barang tersebut, komoditas tersebut juga sangat diminati oleh negara-negara lain. Baik, kalau kita berkaca pada lembaga-lembaga ekonomi global, ini banyak juga yang memprediksi kalau resesi di Amerika Serikat ini sudah tidak terhindarkan lagi mungkin dalam 6 bulan ke depan begitu. Lalu artinya untuk sektor-sektor yang tadi menurut Pak Chandra pasti akan langsung terdampak signifikan, ini membutuhkan insentif lebih dari pemerintah Indonesia. Apabila akhirnya nanti harus menaikkan suku bunga acuan 25 basis point. Ya, tentunya pemerintah sebagai lending resort ya, tentunya akan sangat diharapkan untuk bisa membantu pelaku dunia usaha. Ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada saat awal pandemi, kami sangat mengapresiasi. Ada istilahnya kebijakan yang meringankan pelaku usaha. Contoh adanya kebijakan relaksasi dan juga ada insentif di mana yang dilakukan di beberapa pajak pungutan seperti PBB juga diberikan keringanan dan sebagainya. Ya, kami sangat mengharapkan agar ekonomi terus bisa bertumbuh. Tentunya kami dari pihak dunia usaha juga mengharapkan support dari pemerintah dalam menghadapi resesi yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat. Baik, kita kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, kalau berkaca pada lembaga ekonomi global ini banyak yang memprediksi resesi di Amerika Serikat ini sudah tidak terhindarkan. Begitu, kalau Anda lihat seperti apa? Kalau saya melihatnya, kebetulan kami memiliki analisis menggunakan big data berdasarkan transaksi debit dan kredit card kami, indeks belanja, ya untuk memprediksikan apakah recovery terjadi atau malah penurunan ekonomi yang terjadi. Kalau kita lihat, Mbak, dari berbagai leading indicators tersebut sebenarnya menyebutkan bahwa perekonomian kita, recovery-nya itu sudah relatif lebih baik ya. Tentu saja dibandingkan dengan tahun 2021, karena di 2021 kita kehilangan dua momentum, yaitu momentum penurunan transaksi dan juga belanja, ya penurunan ekonomi setelah libur Lebaran libur tahun baru ya di 2020, dan juga karena Delta varian ya di bulan Juli 2021. Nah, tahun ini karena memang sudah ada pelonggaran kebijakan, pelonggaran mobilitas dan juga vaksinasi yang cukup masif ya, dan juga kemudian kasus COVID-nya juga turun, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini cukup baik, Pak. Kita prediksikan misalnya ya di kuartal 2 ini saja bisa tumbuh untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2 sampai 5,3%. Padahal itu kita lihat bahwa pertumbuhan di kuartal 2 ini adalah pertumbuhan dari high base effect. Nah, di kuartal 3 tentu saja kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi masih bisa bertumbuh di atas 5%. Kalau kita lihat dari trajektori sampai dengan bulan Juli ini ya. Nah, tinggal memang tantangannya di kuartal terakhir, apakah kemudian resesi itu datang lebih awal, misalnya kalau dari leading indicators dari spread misalnya bond yield di 2 tahun dan 10 tahun memang mengindikasikan masih di 6 bulan tadi. Artinya baru di tahun 2023, dan itu juga yang terlihat sebenarnya dari trajektori yang disampaikan oleh The Fed. Artinya kalau hanya bicara di tahun 2022, ya memang perekonomian Indonesia kalau hitungan kami itu masih bisa tumbuh di kisaran 5% sebenarnya. Nah, tantangannya memang di 2023, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian outlook dari harga komoditas sendiri. Kalau harga komoditasnya memang masih cukup baik, ya katakan masih jauh di atas dari break-even prices dari pelaku pengusaha batubara dan juga CPO, dan juga tidak ada meledaknya lagi kasus COVID-19, memang kami meyakini bahwa kalaupun impact terbesarnya hanya perlambatan ekonomi, terutama karena dari
kaitan dari sisi ekspor ya, terutama ekspor ke negara-negara maju yang mengalami resesi tadi. Overall kalau kita lihat domestik ekonomi ya memang impact dari penurunan ekspor tersebut akan menurunkan konsumsi. Nah itu, tapi apakah pertanyaannya kemudian Indonesia akan mengalami resesi? Kami meyakini tidak, Indonesia tidak mengalami hal tersebut ya, karena indikatornya menunjukkan hal sangat positif. Demikian, Mbak. Baik.